pabrik gula ini ada 6 tumbal. Orang yang kerja di sana, Mas, itu udah tahu ya, kalau kontrak kerja di sana itu kontrak luar dalam, Mas. Maksudnya gimana tuh? Ya kontrak nyawa sama kontrak kerjaan. Hanya untuk menjadi sebagai karyawan Iya. pabrik gula. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat, dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, karena akan sangat menguras emosi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pada tahun 1993, di sebuah desa kecil di Krian, Sidoarjo, berdiri megah sebuah pabrik gula yang menjadi pusat kehidupan masyarakat sekitar. Mastas, seorang pemuda yang penuh harapan, baru saja diterima sebagai karyawan musiman di pabrik itu. Ia meninggalkan pekerjaannya sebelumnya yang sederhana dengan harapan mendapatkan masa depan yang lebih cerah di pabrik yang dianggap menjanjikan ini. Setibanya di pabrik, ia disambut oleh suasana sibuk. Para pekerja tampak lalu lalang dengan berbagai tugas. Suara mesin berdengung tanpa henti, dan aroma khas gula yang memenuhi udara. Namun, di balik kesibukan itu, Mastas merasa ada sesuatu yang ganjil. Ketika ia sedang mengamati para pekerja yang sibuk, ia mendengar bisikan samar dari dua pekerja senior yang berdiri di dekat mesin tua. Wajah mereka terlihat cemas, dan sesekali mereka melirik sekeliling seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Masih ingat nggak? Tumbalnya beneran diambil loh tahun lalu?" Katanya sih sampai sekarang mereka belum puas, bisik salah satu dari mereka. Mastas yang mendengar percakapan itu merasa merinding, tetapi ia mencoba mengabaikan dan melanjutkan tugasnya. Namun, rasa penasaran mulai menggelitik pikirannya. Apa maksud mereka dengan tumbal? Ia berpikir untuk bertanya, tetapi khawatir akan dianggap mencampuri urusan yang bukan miliknya. Beberapa saat kemudian, Mastas dipanggil oleh seorang mandor bernama Pak Santoso. Dengan ramah, Pak Santoso memperkenalkan Mastas kepada para pekerja lainnya, tetapi Mastas tidak bisa mengabaikan tatapan aneh dari sebagian pekerja. Beberapa di antaranya terlihat enggan mendekat, sementara yang lain hanya menyambutnya dengan senyum kaku. "Selamat datang, Mastas. Kamu kerja yang rajin, ya. Jangan terlalu banyak bertanya soal hal-hal aneh di sini. Fokus aja ke tugasmu," ujar Pak Santoso dengan nada yang seolah memiliki makna tersembunyi. Kata-kata itu membuat Mastas semakin penasaran, tetapi ia hanya mengangguk dan berterima kasih. Siang itu, Mastas beristirahat di kantin bersama Pak Darto dan Bu Mirna, dua pekerja senior yang terlihat ramah. Kantin itu sederhana, dengan meja dan kursi kayu yang sudah tua. Saat mereka mengobrol santai, Pak Darto tiba-tiba berbicara dengan nada serius. "Mastas, kamu tahu kan soal kontrak keluar di sini?" tanyanya. Mastas mengernyit bingung. "Kontrak keluar?" ulangnya. "Kerja di sini memang 6 bulan, tapi keluar dari sini nggak selalu berarti gaji. Bisa juga tanpa nyawa," jawab Pak Darto sambil tertawa kecil, tetapi tawanya terasa dingin. Bu Mirna menambahkan, "Ya, kamu harus hati-hati. Jangan bercanda soal kematian di sini. Dan kalau ada yang cerita soal tumbal, dengarkan baik-baik, tapi jangan terlalu penasaran." Mastas merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah lelucon pekerja senior untuk mengerjainya. Sore harinya, Mastas mendapat tugas pertamanya di gudang bersama Pak Darto. Gudang itu luas dan gelap, dengan rak-rak tinggi yang menjulang seperti labirin. Bau ampas tebu yang membusuk memenuhi udara, menambah suasana yang semakin menyeramkan. Saat mereka memindahkan karung-karung ampas tebu, Mastas merasa seperti ada yang mengawasinya. Langkah kaki berat terdengar dari sudut gelap gudang. Mastas menghentikan pekerjaannya dan menoleh ke arah suara itu. "Pak, ada orang lain di sini ya?" tanyanya. Pak Darto hanya menggeleng sambil terus bekerja. Namun,
Suara itu semakin jelas, seperti seseorang berjalan dengan susah payah di atas lantai kayu yang tua. Mastas mencoba mengintip ke arah sudut gelap, tetapi tidak melihat apa-apa. Ia mengeluarkan senter kecil dari sakunya dan menyorotkan cahaya ke arah suara. Bayangan besar melintas cepat di ujung ruangan, membuat Mastas terkejut dan mundur beberapa langkah. "Jangan terlalu penasaran, Mastas," ujar Pak Darto dengan nada tegas. "Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak terlihat. Fokus aja ke pekerjaanmu." Mastas mencoba mengikuti saran itu, tetapi perasaan aneh itu terus menghantuinya hingga mereka selesai bekerja. Malam itu, ia sulit tidur, terus memikirkan langkah kaki dan bayangan di gudang. Malam harinya, ketika Mastas sedang beristirahat di barak pekerja, ia mendengar suara dari kamar sebelah. Dua pekerja senior sedang berbicara dengan suara pelan, tetapi cukup keras untuk didengar. "Kamu lihat tadi di gudang? Kayaknya dia mulai memperhatikan yang baru," kata salah satu dari mereka. "Iya, makanya hati-hati. Jangan sampai dia terlalu penasaran. Penunggu di sini nggak suka kalau kita macam-macam," jawab yang lain. Mastas tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasarannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di pabrik ini? Dan siapa atau apa yang mereka maksud dengan penunggu? Malam itu, mesin utama pabrik tiba-tiba berhenti beroperasi. Suara dengung yang biasanya mengisi pabrik lenyap, digantikan oleh keheningan mencekam. Para pekerja saling bertukar pandang dengan wajah penuh kebingungan. Kepala produksi, Pak Santoso, bergegas memeriksa panel kontrol tetapi tidak menemukan penyebabnya. "Panggil Pak Eko," perintahnya. Pak Eko, mantan juru kunci pabrik yang dikenal memiliki kemampuan spiritual, tiba dengan langkah pelan. Tanpa basa-basi, ia berjalan langsung menuju cerobong besar di tengah pabrik. Semua mata tertuju padanya saat ia memeriksa cerobong dengan ekspresi serius. Ritual belum dilakukan. Penunggunya tidak senang, katanya akhirnya. Suaranya dalam dan tegas. Ia menoleh pada Pak Santoso. "Mereka minta tumbal. Kali ini 6 orang. Mastas yang mendengar pembicaraan itu dari kejauhan merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam pikirannya, menanamkan rasa takut yang tidak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, Mastas kembali bertugas di gudang bersama Pak Darto. Gudang itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Langkah kaki Mastas bergema di antara rak-rak tinggi yang dipenuhi karung ampas tebu. Saat sedang memindahkan karung, Mastas mendengar langkah kaki berat dari sudut gelap gudang. "Pak, ada orang lain di sini ya?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darto menggeleng sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun, langkah itu semakin mendekat. Mastas mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, ketika ia menyorotkan senter kecilnya ke sudut, ia melihat sosok tinggi besar berdiri membelakanginya. Sosok itu memiliki tubuh yang tidak normal, bahu yang lebar, kepala besar, dan punggung yang melengkung aneh. Perlahan, sosok itu berbalik. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang memancarkan aura menyeramkan. Mulutnya melengkung dalam senyuman yang terlihat seperti ejekan. Tubuh Mastas membeku di tempat. Ia tidak bisa bergerak atau berpaling. "Mastas!" teriak Pak Darto yang tiba-tiba muncul dari belakang dan menariknya dengan paksa. "Jangan lihat dia terlalu lama. Ayo keluar sekarang." Mereka berlari keluar dari gudang dengan napas terengah-engah. Di luar, Mastas menatap Pak Darto dengan wajah panik. "Pak, siapa itu?" tanyanya. Pak Darto menghela napas panjang. "Dia adalah salah satu penjaga pabrik ini. Kalau dia muncul, artinya waktunya sudah dekat." Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan mengguncang pabrik. Pak Mulyono, seorang pekerja senior, ditemukan tewas di area cerobong. Tubuhnya tergeletak di tanah dengan luka-luka yang tidak wajar. Kepala produksi, Pak Santoso, segera mengumumkan bahwa itu adalah kecelakaan kerja. Tetapi bisik-bisik di antara para pekerja mengatakan hal lain. "Dia tidak jatuh sendiri. Dia seperti melompat."
bisik salah satu pekerja kepada Mas Tas di kantin. Mas Tas teringat bagaimana Pak Mulyono sering terlihat gelisah beberapa hari terakhir. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Mas Tas juga teringat ucapan Pak Eko, penjaga pabrik sudah memilih 6 tumbal. Pak Mulyono adalah yang pertama. Perasaan mual menyerang perutnya. Ia tahu bahwa kematian Pak Mulyono bukanlah akhir. Bayangan gelap terus menghantui pikiran Mas Tas, membuatnya merasa bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Beberapa hari kemudian, Pak Mulyono, seorang pekerja, ditemukan tewas di cerobong. Kepala produksi menyebutnya kecelakaan kerja, tetapi Mas Tas tahu ada hal lain di balik itu. Ia teringat ucapan Pak Eko, 6 tumbal akan diambil. Pak Mulyono adalah yang pertama. Mas Tas ditugaskan di ruang boiler, tempat uap panas dihasilkan untuk menggerakkan mesin-mesin besar di pabrik. Suasana di sana selalu mencekam, dengan suara gemuruh mesin dan panas yang menyengat. Namun malam itu berbeda. Ada hawa dingin yang tak wajar menyelimuti ruangan, membuat Mas Tas menggigil meskipun keringat tetap mengalir di dahinya. Bersama Agus, seorang teknisi senior, mereka ditugaskan memeriksa tekanan boiler yang terus berfluktuasi. Agus terlihat gelisah, tidak seperti biasanya. Saat mereka sedang memeriksa pipa-pipa besar, terdengar suara gemuruh dari salah satu boiler. Suara itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Mas Tas menatap Agus dengan khawatir. "Pak, ini normal?" tanyanya. Agus menggeleng dengan wajah tegang. "Enggak, tekanan seharusnya stabil. Ada yang enggak beres," jawabnya sambil melirik panel kontrol. Tiba-tiba lampu di ruang boiler padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Hanya cahaya merah dari api kecil di dalam boiler yang menerangi ruangan dengan redup. Dalam kegelapan itu, Mas Tas mendengar suara bisikan. Awalnya pelan, seperti suara angin yang berdesir. Namun, bisikan itu semakin jelas, berubah menjadi tawa pelan yang menyeramkan. "Agus, kamu dengar itu?" tanya Mas Tas dengan suara gemetar. Agus mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Mereka berdua berdiri membeku, tidak berani bergerak. Dari balik salah satu boiler, muncul sesosok bayangan besar. Tubuhnya kurus, dengan lengan panjang yang menyeret di lantai. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Sosok itu berjalan perlahan. Gerakannya tidak wajar seperti sedang menyeret tubuhnya sendiri. Agus tiba-tiba berteriak, "Lari, Mas Tas!" Ia menarik tangan Mas Tas dan mereka berlari menuju pintu keluar. Namun, saat hampir mencapai pintu, Agus terjatuh. Sosok itu bergerak cepat, menyeret tubuh Agus ke dalam bayangannya. Agus berteriak histeris, tetapi suaranya segera hilang. Mas Tas hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Dalam kegelapan itu, terdengar suara berat yang menggema, "4 sudah jatuh, tinggal 2 lagi." Setelah kejadian itu, Mas Tas tidak bisa tidur. Wajah Agus yang diseret ke dalam kegelapan terus menghantui pikirannya. Pagi harinya, ia memberanikan diri untuk menemui Pak Santoso dan melaporkan apa yang terjadi. Namun, Pak Santoso hanya menatapnya dengan dingin. "Kejadian di pabrik ini bukan urusanmu. Fokus saja pada pekerjaanmu, Mas Tas," katanya. Mas Tas merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh para atasan. Para pekerja lainnya juga mulai menjauhinya, seolah-olah mereka tahu bahwa Mas Tas sedang menjadi target dari sesuatu yang jahat. Setiap malam, Mas Tas mendengar suara langkah kaki di luar baraknya. Suara itu berputar-putar, seperti seseorang yang sedang mengawasinya. Ketika ia memberanikan diri untuk mengintip melalui jendela, ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Mas Tas akhirnya menemui Pak Eko, satu-satunya orang yang ia percaya dapat memberikan jawaban. Dengan wajah penuh ketakutan, ia menceritakan semua yang terjadi di ruang boiler. Pak Eko mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Mas Tas, ini bukan hal baru. Penunggu pabrik ini sedang mencari tumbalnya. Dan aku rasa kamu ada di antara mereka yang dipilih." Mas Tas merasakan tubuhnya melemas. "Apa yang harus saya lakukan?" "Pak, saya tidak mau mati seperti Agus,"
katanya dengan suara bergetar. Pak Eko mengambil sebuah botol kecil berisi minyak wangi dan sebuah tasbih kecil. Bawa ini kemanapun kamu pergi. Gunakan minyak ini untuk melindungi dirimu. Taburkan di tempat kamu bekerja. Dan ingat, jangan pernah tunjukkan rasa takut. Itu yang membuat mereka semakin kuat. Mas Tas menerima botol dan tasbih itu dengan tangan gemetar. Malam itu, ia tidur dengan tasbih di tangannya, berharap bisa melewati malam tanpa mimpi buruk. Namun, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Di tengah malam, Mas Tas merasa seperti ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Ia tidak berani membuka mata, hanya memegang tasbihnya erat-erat sambil berdoa. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Tetapi bau busuk yang menyengat memenuhi udara, membuat Mas Tas yakin bahwa sesuatu telah berada di dalam kamarnya. Pagi harinya, Mas Tas memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Eko. "Pak, mereka semakin dekat. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan lebih lama di sini," katanya. Pak Eko menatapnya dengan mata penuh iba. "Kamu masih punya waktu, Mas Tas. Tapi ingat, hanya keberanian yang bisa menyelamatkanmu." Mas Tas menemui Pak Eko dengan wajah penuh ketakutan. Pak Eko memberinya botol minyak wangi dan tasbih kecil. "Gunakan ini untuk melindungi dirimu. Jangan pernah tunjukkan rasa takut," kata Pak Eko. Malam itu, Mas Tas mulai merasa waktunya hampir tiba. Mas Tas, Pak Eko, dan Pak Harjo berjalan perlahan menuju cerobong besar di tengah pabrik. Malam itu sunyi, dengan udara dingin yang menusuk tulang. Lingkaran garam, dupa, dan sesaji telah mereka persiapkan untuk melindungi diri dari kekuatan jahat yang telah lama menghuni tempat itu. Cerobong yang menjulang tinggi tampak seperti sebuah monumen kegelapan, membayangi seluruh area pabrik. Pak Eko mulai membaca doa-doa dengan suara pelan namun mantap, sementara Pak Harjo menyalakan dupa yang mengeluarkan asap tebal beraroma tajam. Mas Tas berdiri di tengah lingkaran garam, menggenggam tasbih kecil dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa malam ini adalah penentu segalanya. Jangan keluar dari lingkaran, apapun yang terjadi. Peringatan Pak Eko masih terngiang di telinganya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, memadamkan beberapa dupa. Suara berat menggema dari cerobong. "Kalian pikir bisa mengusirku? Tempat ini adalah milikku." Dari kegelapan, sosok hitam besar muncul, tubuhnya menjulang dengan mata merah menyala. Ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan kecil yang melompat-lompat, mengelilingi lingkaran garam seolah-olah mencari celah untuk masuk. Pak Harjo meningkatkan intensitas doanya, mencoba menahan tekanan yang semakin kuat dari sosok-sosok itu. Pak Eko memercikan air suci ke arah cerobong, yang membuat bayangan-bayangan kecil itu berteriak kesakitan dan mundur sesaat. Namun, penjaga utama tetap berdiri dengan kokoh, memancarkan aura gelap yang semakin menekan. Sosok hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya, menciptakan angin badai yang menghantam lingkaran garam. Mas Tas merasa tubuhnya hampir terlempar keluar, tetapi ia berusaha bertahan dengan menggenggam tasbihnya erat-erat. "Kalian lemah. Ritual ini tidak akan berhasil." Suara sosok itu menggema, membuat dada Mas Tas bergetar ketakutan. Pak Eko mencoba mendekati Mas Tas, namun salah satu bayangan kecil melompat ke arahnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Pak Harjo dengan cepat membantu Pak Eko sambil terus membaca doa. Mas Tas tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sosok hitam itu semakin mendekat. Langkah-langkahnya membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Dengan suara gemetar, Mas Tas bertanya, "Pak, apa yang harus saya lakukan? Mereka terlalu kuat." Pak Eko menatap Mas Tas dengan mata penuh kesedihan. "Keberanianmu adalah kunci. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Gunakan doa yang sudah aku ajarkan, dan percayalah pada tasbih itu." Saat sosok itu mendekati lingkaran garam, Mas Tas merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya kecil mulai memancar dari tasbih yang ia genggam. Ia menyadari bahwa tasbih itu adalah perlindungan terakhir mereka. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah keluar dari lingkaran, mengabaikan teriakan Pak Eko yang mencoba menghentikannya.
Kamu berani, manusia kecil. Tapi keberanianmu tidak akan berarti apa-apa. Sosok itu berbicara sambil mendekat. Mastas mulai membaca doa dengan suara lantang. Meskipun tubuhnya gemetar hebat, cahaya dari tasbih itu semakin terang, melingkupi tubuh Mastas seperti perisai. Sosok hitam itu mencoba menyerang, tetapi setiap kali mendekat, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya itu. Kembalilah ke tempat asalmu. Tempat ini bukan lagi milikmu, teriak Mastas dengan penuh keberanian. Sosok itu mengerang, tubuhnya mulai memudar menjadi bayangan tipis. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia meluncurkan serangan terakhir ke arah Mastas. Pak Eko dan Pak Harjo berteriak, mencoba melindungi Mastas, tetapi sudah terlambat. Cahaya dari tasbih menyelimuti seluruh area, menghancurkan semua bayangan yang tersisa. Ketika semuanya reda, Mastas tergeletak di tanah. Ia tidak lagi bernapas, tetapi wajahnya terlihat tenang, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian. Pak Eko berlutut di samping tubuh Mastas. Air mata mengalir di pipinya. Kamu telah menyelamatkan semua orang, Mastas. Terima kasih atas pengorbananmu. Malam itu, pabrik gula akhirnya kembali tenang, tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Saat ritual hampir selesai, sosok itu menyerang. Mastas tahu bahwa satu-satunya cara adalah mengorbankan dirinya. Dengan berani, ia melangkah keluar dari lingkaran garam dan membaca doa dengan tasbih di tangannya. Sosok itu terbakar oleh cahaya dari tasbih. Namun, Mastas jatuh lemas, tidak lagi bernapas. Pak Eko berbisik dengan air mata, "Kamu telah menyelamatkan semua orang." Setelah kematian Mastas, pabrik gula ditutup selamanya. Para pekerja meninggalkan tempat itu, tetapi cerita tentang kejadian mengerikan yang pernah terjadi di sana tidak pernah benar-benar menghilang. Pak Eko tetap tinggal di desa, meskipun pabrik itu kini kosong. Setiap kali ia melewati cerobong besar yang kini penuh debu dan ditumbuhi lumut, kenangan tentang Mastas dan pengorbanannya selalu muncul. Pak Eko berusaha meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan Mastas telah menenangkan para penjaga pabrik, tetapi ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa tempat itu belum sepenuhnya bebas. Ia sering mendengar suara langkah kaki dari arah pabrik di malam hari. Terkadang, ia melihat bayangan besar bergerak di sekitar cerobong ketika ia berdiri di kejauhan. Desas-desus mulai menyebar di antara penduduk desa. Beberapa mengatakan mereka melihat sosok hitam besar berdiri di atas cerobong, menatap ke arah desa dengan mata merah menyala. Anak-anak kecil yang bermain di sekitar pabrik sering pulang dengan wajah ketakutan, mengaku mendengar bisikan atau melihat bayangan yang mengikuti mereka. Seorang pria tua di desa, yang pernah bekerja di pabrik itu, menemui Pak Eko suatu malam. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Pak Eko, mereka kembali. Aku melihat mereka." Penunggu itu tidak pergi, katanya dengan suara gemetar. Pak Eko hanya menatapnya dalam diam, tidak ingin membenarkan atau menyangkal. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi desa, Pak Eko merasa sesuatu yang aneh. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma busuk yang mirip dengan bau yang ia kenali dari ritual terakhir di pabrik. Ia berjalan menuju pabrik, meskipun rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Ketika ia tiba di depan gerbang pabrik yang kini berkarat, Pak Eko melihat bayangan besar berdiri di dalam area cerobong. "Kamu pikir pengorbanannya cukup?" Suara berat itu menggema di udara, membuat Pak Eko terdiam. Sosok itu perlahan mendekat. Tubuhnya tampak lebih besar dan lebih gelap daripada yang pernah Pak Eko lihat sebelumnya. Di belakangnya, muncul bayangan-bayangan kecil yang melompat-lompat seperti sebelum ritual terakhir. Pak Eko segera mengambil tasbih kecil yang dulu ia berikan kepada Mastas, menggenggamnya erat-erat sambil membaca doa. Namun, bayangan itu hanya tertawa. "Doamu tidak cukup kali ini. Tempat ini milik kami, dan kami akan terus mengambil apa yang menjadi hak kami." Pak Eko tahu ia tidak bisa melawan mereka sendirian. Ia kembali ke desa, mengumpulkan para sesepuh dan tokoh spiritual lainnya untuk membantunya. Bersama-sama, mereka melakukan ritual besar di sekitar pabrik, mencoba mengunci kekuatan gelap itu di dalam area cerobong. Ritual itu berlangsung sepanjang malam, dengan doa-doa yang menggema di udara dan dupa yang memenuhi area pabrik dengan asap tebal.
Namun, selama ritual berlangsung, suara-suara dari dalam pabrik semakin keras. Teriakan, tawa mengerikan, dan langkah-langkah berat menggema, membuat beberapa orang hampir kehilangan keberanian mereka. Pak Eko memimpin dengan suara tegas. Kita tidak boleh berhenti. Ini untuk Mas Tas. Kita harus melindungi desa ini. Ketika fajar menyingsing, suara-suara itu perlahan mereda. Para penjaga tampaknya telah terkunci kembali di dalam cerobong. Tetapi Pak Eko tahu bahwa ini hanya sementara. Mereka tidak akan pernah benar-benar pergi selama pabrik ini berdiri, katanya pada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan desa mulai kembali tenang. Namun, Pak Eko terus memperingatkan penduduk desa untuk menjauh dari pabrik, terutama saat malam hari. Ia menulis sebuah catatan, pesan terakhir untuk generasi mendatang, yang ia simpan di sebuah kotak kayu dan dikuburkan di bawah pohon besar di dekat pabrik. Untuk siapapun yang membaca ini, ketahuilah bahwa pabrik ini bukan sekadar bangunan tua. Tempat ini adalah rumah bagi sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari yang bisa kita pahami. Jangan pernah mencoba membangunkannya lagi. Jika kalian harus menghancurkan pabrik ini, lakukanlah tanpa ragu. Tapi ingat, mereka selalu menunggu, dan mereka akan selalu membutuhkan. Pak Eko meninggal beberapa tahun kemudian. Tetapi cerita tentang pabrik gula dan pengorbanan Mas Tas tetap hidup di antara penduduk desa. Mereka yang cukup berani untuk mendekati pabrik sering melaporkan perasaan diawasi, bisikan yang muncul entah dari mana, dan bayangan yang bergerak di antara puing-puing. Pabrik itu kini menjadi peringatan abadi tentang keberanian, pengorbanan, dan kegelapan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah seperti ini. Terima kasih sudah menonton.